Kulihat Ibu Pertiwi dengan teknik fingerstyle seperti tadi, saya rasa cocok untuk teman-teman yang sedang mulai kepingin belajar fingerstyle. Sudah pernah saya katakan beberapa kali di video sebelumnya, fingerstyle adalah teknik permainan baru. Ini yang saya bicarakan di alat musik petik. Kalau biasanya di gitar, sekarang ini di ukulele ya. Sebetulnya hampir sama. Kemudian ringkasnya begini, fingerstyle itu adalah pengembangan dari klasik ya, teknik gitar klasik. Karena di klasik ini lagu-lagunya harus diatur, tekniknya harus diatur ya, memerlukan skill yang lebih tinggi ya, karena aturan-aturannya harus baku, harus ketat. Maka di fingerstyle ini sangat tepat untuk solusi dari teman-teman yang kepingin cepat bermain teknik seperti klasik tetapi lebih bebas, lebih liar, baik dari tekniknya suka-suka kita, lagunya pun bebas. Nah, jadi menurut versi saya, belajar fingerstyle ukulele atau gitar itu paling tidak kita harus, langkahnya itu satu, kenali dulu lagunya, itu pasti ya, pahami. Terus yang kedua, belajar mencari akordnya, akord dari lagu tersebut. Dan yang ketiga adalah mencari melodinya. Nah, setelah ketemu antara melodi dan akord, baru digabung. Dan digabung ini nanti di situ skill atau moodnya pemain ini bisa keluar ya. Mau dibuat simple apa adanya atau ditambah-tambahi dengan ornamen atau hiasan yang lain, dengan strumming atau petik, itu tergantung dari skill individu. Nah, sekarang yang saya praktekkan tadi lagu Kulihat Ibu Pertiwi ya, teman-teman pasti hafal lagu tadi. Nah, sekarang kita coba mencari chordnya. Lagu tadi adalah lagu mayor, makanya untuk nada dasarnya kita tentu memilih yang mayor. Saya beri contoh, misalnya saya menggunakan F ya, chordnya kan ini F kemudian bass ya, saya ulang, F bass, terus C ya, paling semua seperti itu. Terus ada ini, ada G minor ya, ada 4, F, bass, C, dan G minor. Nah, cuman itu ya. Sekarang kita coba. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, ya, akordnya seperti itu. Hanya ada 4, teman-teman cari sendiri. Setelah akord ketemu, baru cari melodinya. Pernah saya katakan berulang-ulang ya, terus saya katakan berulang-ulang karena ini bermanfaat untuk mencari melodi ya. Sebagai patokan, posisinya itu tidak jauh dari chord ya. Kalau chord C seperti ini, nah, karena melodi itu sendiri adalah bagian dari chord, umumnya seperti itu ya. Hampir 99% kalau saya katakan itu melodi tadi adalah bagian dari akord notnya ya. Ini benar, tapi kita ambil yang tinggi. Saya ulang,
kita hafalkan betul melodinya ya, jangan sampai lupa lepas ya, terus pegang terus chord melodi, latihan itu terus. Nah berikutnya baru mencoba kita gabungkan antara melodi yang sudah kita latih tadi dan chord yang sudah kita tentukan. Kalau perlu dicatat, tidak masalah ya. Nah, sekarang saya akan mencoba menggabungkan dengan teknik yang paling sederhana. Chordnya kan F, melodinya kan ini. Kita gabung saja. Saya ulang. Melodinya kan ini, akordnya ini. Nah kebetulan pas ya. Itu baru yang paling sederhana. Nanti teman-teman bisa mengembangkan sendiri ya, jadi jangan seperti saya persis, tidak masalah. Harus melebihi saya, karena ini saya memberikan tutorialnya juga secara simpel supaya teman-teman yang baru belajar, yang lagi senang dengan ukulele, yang lagi senang dengan teknik seperti ini biar mudah dipahami ya. Jadi saya ulang dari awal. Kuncinya begini, kalau belajar fingerstyle itu kenali dulu lagunya ya. Kalau sudah kenal tuh enak. Kalau perlu tanya dengan senior yang lebih paham, ini lagu ini menggunakan mayor atau minor. Karena kalau memang yang namanya telinga, perasaan atau feeling itu tidak sama. Kalau yang sudah ahli, yang sudah paham, enak, oh ini mayor, ini minor. Nah boleh tanyakan, kalau mayor kamu tentukan nada dasarnya paling nyaman di posisimu itu yang mana. Kalau misalnya C mayor, itu bisa diganti G mayor, A mayor, D mayor, F mayor, yang penting mayor ya. Jangan terpaku di satu nada dasar. Setelah kamu tentukan nada dasarnya, kamu cari akordnya berdasarkan nada dasar tersebut. Nah kalau mencari akord di nada dasar, perlu diingat pula family chord ya, pernah saya berikan. Family chord itu keluarga chord. Jadi kalau misalnya kamu menentukan nada dasarnya F ya, itu keluarga chordnya itu pasti tidak jauh dari bass, C ya, paling seputar itu ya. Kalau misalnya C ya paling C, F, G, A minor, D, seputar itu ya. C terus F crash itu jarang sekali. Setelah C kemudian apa ya, misalnya B minor juga jarang. Ada tapi sangat jarang sekali. Jadi apalagi lagu-lagunya yang sifatnya standar, lagu sederhana itu antara 3 dan 4 chord. Chordnya ketemu, cari melodinya di antara chord-chord tersebut ya, tidak jauh dari posisi melodinya ini. Hampir semuanya tidak jauh dari posisi chord yang sedang kita inginkan. Nah kemudian keduanya digabung dulu standar seperti tadi. Setelah digabung paham, baru dikembangkan sesuka-suka kita ya. Mau menggunakan apa, perkusi ya, sekarang lagi misalnya begini,
atau misalnya dengan begini. Nah, atau dengan strumming. Seperti itu boleh. Seperti itu boleh ya. Itu naluri ya. Kalau teman-teman biasanya kalau naluri variasi kreativitas itu munculnya ketika kita sedang bosan. Nah, kalau kita bosan, ingat-ingat, biasanya di situ muncul kreativitas. Ya. Nah, di situ pula kita akan berkembang dari situ. Kalau belum bosan itu biasanya yang masih mencari-cari. Misalnya lagu tadi kok saya bikin sederhana kok saya rasanya bosan. Nah, itu ciri-ciri mau berkembang, ciri-ciri akan berkreativitas lebih di atas lagi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Semoga video ini bermanfaat, menginspirasi, menambah semangat belajar ukulele, fingerstyle dan sebagainya. Kalau ada salah-salahnya mohon dimaafkan. Kalau tidak jelas silahkan bertanya di kolom komentar, pasti akan saya jawab. Ngoten nggih, matur nuwun dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.